Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan video perkuliahan nih. Berhubung karena memang pada pertemuan Jumat tanggal 18 kita libur, maka proses perkuliahan ini akan saya sampaikan melalui video supaya mahasiswa dapat mendengarkan dan mencermati sehingga proses pertemuan kita nanti untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester bisa tidak terkendala ya. Materi kita saya akan coba mengulang kembali pertemuan atau tema yang pernah saya sampaikan pada tatap muka tentang periklanan ya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan tentang sejarah periklanan dulu ya, bahwa sebenarnya iklan ini telah ada di koran, beredar di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan literatur dan referensi yang saya dapat, salah satunya adalah iklan kecap Bango yang diproduksi sejak tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang. Mungkin di slide ini mahasiswa dapat mengamati itu ada gambar iklan kecap Benteng Bango dengan ejaan lama. Itu adalah potongan iklan yang bisa kita cermati sebagai salah satu iklan yang tertua yang ada di Indonesia. Jadi periklanan ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan semakin kemari semakin mengalami pergeseran dari dunia media cetak dan hari ini sudah beralih kepada periklanan di dunia digital. Jadi kita tetap harus mempelajari ya sejarah periklanan ini untuk mengetahui proses tahap demi tahap perkembangan periklanan yang ada di Indonesia. Apa sebenarnya yang disebut dengan iklan? Jadi iklan di sini sebenarnya adalah segala bentuk presentasi non-pribadi ya, dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Itu menurut Kotler dan Keller. Sedangkan menurut Etika Pariwara Indonesia, iklan merupakan bentuk komunikasi terkait produk atau merek tertentu kepada khalayak sasarannya agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Jadi iklan itu tentu ada sasarannya dan tujuannya. Jadi di slide itu saya berikan contoh salah satu iklan sabun pembersih, tapi ini bukan promosi ya, ini hanya sebagai contoh. Iklan Sunlight anti bau amis bahkan pada wadah plastik. Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kata-kata yang digunakan, gambar yang digunakan, jenis font yang digunakan, warna yang digunakan, tentu itu semua sudah dipertimbangkan oleh si pengiklan. Bahkan kalau kita cermati, anti bau amis bahkan pada wadah plastik, kata-kata yang muncul itu juga kan bukan kata-kata yang tiba-tiba saja muncul tanpa ada sebuah diskusi, tanpa ada sebuah penelitian sebelumnya. Kata-kata itu bisa kita artikan sebagai sebuah solusi bahwa memang ada kesulitan ibu-ibu rumah tangga untuk menghilangkan bau dan amis pada wadah plastik. Makanya muncul kata-kata anti bau amis bahkan pada wadah plastik. Tentu ini kan memberikan penegasan bahwa ini adalah sabun cuci yang paling baik menurut si pengiklan. Jadi itu ya yang disebut dengan pengertian iklan.
Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya mengenai apa itu sebenarnya batasan iklan. Yang pertama, batasan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa iklan itu bentuk penyajian gagasan terhadap barang, produk tertentu ya. Jadi dari segi tinjauan ilmu komunikasi bahwa gagasan yang dimaksud ini sebenarnya adalah pesan. Jadi iklan itu sebenarnya adalah message, pesan yang ingin disampaikan terhadap sesuatu barang atau produk. Produk itu bisa jadi produk yang terlihat, tangible, dan produk yang tidak terlihat, barang atau jasa. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kenapa periklanan ini masuk ke dalam salah satu mata kuliah di prodi ilmu komunikasi, bahwa iklan itu sebenarnya pesan ya, message yang ingin disampaikan oleh komunikator si pengiklan kepada komunikan, yaitu sasaran atau khalayak. Jadi batasan pertama adalah bahwa iklan itu adalah bentuk penyajian gagasan terhadap barang atau produk tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah iklan itu ditujukan kepada khalayak tertentu ya. Jadi ketika iklan itu dibuat tentu ada tujuannya. Mau kemana iklan ini diarahkan, kepada konsumen apa iklan ini akan diarahkan. Saya contohkan misalnya di sini ada gambar sirup marjan ya. Ini sekali lagi ini bukan promosi, ini hanya sebagai contoh. Kita bisa cermati sirup marjan ini, kata-katanya segarnya marjan satukan semangat hari raya. Tentu ini kan pesan yang ingin disampaikan sirup marjan ini kan bahwasanya sirup marjan ini menyegarkan dan ini sangat tepat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk minuman hari raya. Ini hari raya karena kita baru saja melaksanakan. Jadi iklan ini jelas ditujukan kepada siapa, tentu ketika iklan ini dibuat konsumennya, sasaran halayaknya adalah umat Islam yang akan melaksanakan hari Lebaran. Jadi ini semacam sebuah ajakan, ini juga semacam sebuah tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah iklan ini mempunyai sponsor yang jelas. Sudah pasti bahwa iklan yang disampaikan ada perusahaan, ada institusi yang menjadi sponsor, menjadi orang atau lembaga yang menciptakan atau memproduksi iklan. Itu dia yang ketiga. Dan yang keempat, iklan ini pasti dikenai biaya penyajian. Kita tahu iklan dimanapun juga, apakah di media televisi, atau di media radio, atau di media sosial sebagainya, tentu dikenakan biaya. Jadi institusi itu juga bisa institusi pemerintah, bisa swasta, atau bisa perusahaan tertentu. Salah satu contohnya gambar yang ada di layar, ayo buang sampah pada tempatnya. Ini kan salah satu bentuk iklan layanan masyarakat yang memang rutin dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah, katakanlah untuk membudayakan masyarakat, mengajak masyarakat dalam berperilaku bersih untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu tentang batasan iklan. Selanjutnya adalah tentang tujuan periklanan. Jadi aspek pertama yang paling penting sebelum merumuskan strategi periklanan adalah sasaran atau tujuan yang diinginkan atau dicapai.
Penetapan tujuan periklanan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian yang sangat serius. Kenapa? Karena tanpa tujuan yang baik, tidak mungkin bisa mengarahkan dan mengendalikan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi, tujuan periklanan itu fungsinya sebagai alat komunikasi dan koordinasi, memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan, serta sebagai alat evaluasi. Maksudnya adalah ketika iklan ini sudah berjalan, ketika iklan ini sudah di-launching, ketika iklan ini sudah sampai kepada masyarakat atau khalayak yang dituju, maka ini akan menjadi sebuah bentuk evaluasi apakah iklan yang sudah disampaikan efektif, apakah tujuan iklan yang sudah direncanakan berhasil seperti yang diinginkan sebelumnya. Maka tujuan juga akan sangat membantu dalam komunikasi dan membuat garis antara keputusan strategis dan taktis. Jadi tujuan periklanan itu pada intinya hal yang sangat penting sebagai bagian dari rencana strategis sebuah periklanan. Ada beberapa poin yang penting mengenai tujuan periklanan yang tampil di slide yang saya tampilkan ini. Pertama itu untuk menciptakan kesadaran pada suatu merek di dalam benak konsumen. Jadi sifatnya itu menciptakan awareness ya, kesadaran bahwa katakanlah misalnya kita melihat iklan sebuah handphone, maka iklan itu akan menciptakan kesadaran bahwa handphone ini seperti ini, handphone ini seperti ini, kelebihannya seperti ini, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan suatu merek. Jadi iklan itu juga adalah pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen bahwa produk atau merek tertentu ini punya kelebihan. Kita contoh tadi misalnya di awal bahwa ada iklan Sunlight. Kelebihannya apa? Ternyata bisa menghilangkan bau amis pada bahan-bahan yang dari plastik. Nah, itu kan keunggulan yang ingin disampaikan oleh pengiklan untuk dikomunikasikan kepada calon konsumen. Kemudian yang ketiga, mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi tertentu ya. Jadi banyak iklan-iklan sekarang bahwa bisa mengasosiasikan atau menimbulkan perasaan serta emosi tertentu. Ini sebagai contoh kita bisa lihat iklan yang banyak hari ini di media sosial. Katakanlah misalnya, kalau ingin fit, kalau ingin sehat maka minum ini. Jika ingin merasa badan segar maka konsumsi ini. Jadi kita coba dipengaruhi perasaan kita. Kalau mau seperti ini harus minum ini. Kalau mau ini harus ini gitu ya. Jadi itulah sebenarnya tujuan periklanan. Kemudian tahap selanjutnya tujuan itu adalah dari emosi tadi akan menciptakan perilaku ya. Perilaku itu bisa kita menjadi suka, bisa juga kita menjadi membeli atau mengkonsumsi suatu produk yang diiklankan. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan atau mengubah citra atau personalitas dari sebuah merek. Nah ini adalah salah satu tujuan iklan juga, bahwa dengan iklan ini harapannya calon konsumen atau khalayak mengubah citranya menjadi seperti ini gitu. Jadi contoh misalnya kita sering gitu melihat atau mendengar iklan, katakanlah salah satunya iklan rokok ya. Mungkin iklan rokok ini kan yang lebih bahwasanya dengan mengkonsumsi ini maka lebih kelihatan menjadi eksklusif atau eksekutif ya. Itu kan sebenarnya untuk mengubah citra ya. Kemudian selanjutnya tujuannya juga adalah untuk mengembangkan persepsi positif ya calon konsumen. Jadi menciptakan hal-hal yang positif tentang merek atau brand tertentu yang diiklankan kepada
masyarakat atau sasaran atau khalayak. Dan selanjutnya adalah pada tahap menjelang finishing ini sebenarnya tujuan iklan mengarahkan konsumen untuk membeli produk atau istilahnya purchasing. Ini sebenarnya yang menjadi tujuan dari iklannya, supaya masyarakat, supaya khalayak, supaya calon konsumen membeli produk atau menggunakan produk atau jasa atau barang tertentu. Jadi pada akhirnya iklan itu sebenarnya tujuannya untuk supaya masyarakat membeli produk yang diiklankan. Dan terakhir adalah persoalan loyalitas merek ya, atau daya ingat. Loyalitas merek ini adalah sudah semacam sikap bahwa ketika bicara misalnya handphone, kita ingatnya hanya kepada satu merek. Sebagai contoh misalnya ya, karena mungkin kita selalu menggunakan handphone merek Samsung ya. Tentu ketika bicara handphone, maka yang ingat bagi kita adalah Samsung. Itulah sebenarnya yang disebut dengan loyalitas merek. Sedangkan merek yang lain bagi kita itu tidak menjadi sebuah alternatif atau pilihan. Jadi tujuan iklan itu pada poin tertinggi itu sebenarnya adalah loyalitas merek. Ya. Bagaimana sebenarnya proses iklan itu ya? Jadi seperti yang saya sampaikan di persoalan tujuan iklan itu, itulah sebenarnya yang menjadi proses kerja iklan. Di tahap yang paling bawah itu, awareness itu sebenarnya membangun kesadaran atau memaparkan informasi iklan kepada kita. Misalnya contoh iklan sebuah katakanlah produk baju ya, kita dari mulai iklan itu sampai ke kita, itulah sebenarnya yang coba dibangun adalah membangun kesadaran kita karena paparan iklan yang sampai kepada kita. Pada tahap kedua itu sebenarnya itu yang disebut dengan knowledge ya. Knowledge ini pada tingkat kita mengetahui bahwa ada iklan produk ini gitu. Ada iklan produk sepatu ini gitu. Jadi kita sudah mulai pada tahap mengetahui. Dan tahap yang ketiga adalah kita mulai pada perasaan menyukai produk itu. Jadi kita suka gitu. Kita suka misalnya handphone merek Samsung atau iPhone. Kita suka misalnya menggunakan baju produk ini gitu. Itu sudah pada tahap kita mulai menyukai sebuah produk atau disebut dengan liking. Tahap selanjutnya kita akan sudah mulai membandingkan dan menentukan sikap bahwa ternyata antara Samsung, iPhone, kemudian merek-merek handphone yang lain, kita sepertinya suka merek yang ini gitu. Jadi itu pada tahap kita sudah preference, artinya membandingkan, punya pembanding untuk mulai menentukan sikap. Di tahap selanjutnya kita akan masuk kepada tahap untuk memilih ketika kita ingin membeli atau menggunakan sebuah produk. Itulah yang disebut dengan conviction. Okay. Pada tahap itu kita sudah pada tahap pilihan bahwa kalau saya punya duit, kalau saya mau membeli handphone, saya akan beli handphone merek ini. Itu sudah pada tahap conviction. Dan tahap terakhir adalah kita sudah pada tahap purchase, membeli, atau kita tahap action untuk membeli sebuah produk itu. Jadi itulah tahap di akhir bahwa iklan itu sudah sampai berhasil pada tujuannya, mulai dari membangun kesadaran, membuat orang tahu, membuat orang suka, membuat orang sudah menentukan sikap, memilih, dan akhirnya membeli produk. Itulah yang disebut dengan proses periklanan.
Jadi tentu kita sebagai mahasiswa komunikasi sekali lagi bahwa harus benar-benar memahami proses periklanan ini, dan tentu yang paling penting lagi bagaimana kita melihat dari segi atau kajian ilmu komunikasi. Saya pikir itu tentang materi yang ingin saya sampaikan pada video perkuliahan ini. Dan terakhir, seperti saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa untuk pelaksanaan ujian tengah semester pada minggu depan yang akan dilaksanakan secara serentak, kita akan ganti dengan tugas critical journal review yang sudah saya sampaikan di grup, jurnal-jurnal yang akan direview beserta kelompok-kelompoknya juga, supaya diserahkan paling lambat pada hari Jumat 2 Mei pada saat jam pelaksanaan UTS mata kuliah periklanan. Hard copy-nya sampaikan kepada ketua tingkat dan soft copy-nya sampaikan melalui email. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.